Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan lanjut membaca bab 17. Rendering strategis memilih medan tempur. Dalam arsitektur web modern, keputusan paling fundamental yang memengaruhi performa adalah di mana dan kapan HTML dibuat. Strategi default dari single page application seperti React adalah client-side rendering. Dalam CSR, server hanya mengirimkan halaman HTML kosong yang berisi satu tag div, ID, root, dan sebuah file JavaScript raksasa. Browser pengguna kemudian harus mengunduh JS tersebut, mengeksekusinya, mengambil data dari API, dan baru kemudian menyusun tampilan. Kelebihannya adalah navigasi antar halaman sangat cepat setelah load awal. Kekurangannya sangat fatal untuk SEO dan performa. Pengguna melihat layar putih selama beberapa detik dan robot mesin pencari seringkali kesulitan mengindeks konten yang belum ada di HTML awal. Ini seperti membeli perabot IKEA, paketnya ringkas, tapi kamu harus merakitnya sendiri di rumah sebelum dipakai. Sebagai antitesis dari CSR, kita memiliki server-side rendering, metode tradisional yang dihidupkan kembali oleh framework modern seperti Next.js dalam SSR. Setiap kali pengguna meminta halaman, server akan melakukan semua kerja keras, mengambil data dari database, merender komponen React menjadi string HTML utuh, dan mengirimkannya ke browser. Pengguna langsung melihat konten penuh segera setelah HTML tiba, tanpa perlu menunggu JavaScript setelah diunduh. Ini memberikan nilai first contentful page yang sangat baik dan SEO yang sempurna. Namun, SSR membebani server karena harus memproses setiap request secara real time, yang bisa menyebabkan time to first byte menjadi lambat jika server atau database sedang sibuk. Ini seperti memesan makanan di restoran, kamu duduk manis tapi koki di dapur bisa kewalahan karena pesanan membludak. Di tengah-tengah kedua halaman tersebut, terdapat static site generation. SSG adalah teknik di mana HTML dibangun hanya satu kali di mesin developer atau server CI dan CD. Lalu hasilnya disimpan sebagai file statis yang siap saji. Ketika pengguna mengakses web, file HTML ini dikirim langsung dari CDN yang super cepat, tanpa ada proses komputasi apapun di server. SSG adalah juara performa mutlak karena tidak ada database query atau rendering yang terjadi saat runtime. Namun, kelemahannya adalah data bisa menjadi usang jika kamu mengubah harga produk di database. Halaman produk tersebut tidak akan berubah sampai kamu melakukan build ulang atau deploy ulang seluruh situs. SSG sangat cocok untuk blog, dokumentasi, atau halaman marketing yang jarang berubah. Untuk mengatasi kelemahan data usang dari SSG, muncullah inovasi hibrida bernama Incremental Static Recognition. ISR memungkinkan kita untuk memperbarui halaman statis di latar belakang tanpa perlu build ulang seluruh situs. Kamu bisa mengatur agar halaman produk kadaluarsa setiap 60 detik. Jika ada pengguna yang mengakses halaman setelah 60 detik, dia akan menjadi versi lama. Tetapi di balik layar server akan menggenerate data yang hampir setara dengan SSR. Memilih strategi tepat bukan soal mana yang baik, tapi soal mencocokkan karakteristik kontenmu dengan metode pengiriman yang paling efisien. Terakhir, konsep yang sedang naik adalah streaming SSR dan React Server Component. Teknologi ini memungkinkan kita untuk mengirimkan HTML dalam potongan-potongan yang segera setelah siap, tanpa harus menunggu seluruh halaman setelah dirender. Misalnya, header dan sidebar dikirim duluan, sementara bagian konten utama yang berat masih diproses. Ini memecahkan masalah TTFB, lambat pada SSR tradisional. RSC bahkan melangkah lebih jauh dengan memungkinkan komponen tertentu dirender hanya di server dan tidak pernah mengirimkan kode JavaScript-nya ke klien, yang secara status mengurangi bundle yang harus diunduh. Evolusi strategi rendering ini memungkinkan bahwa pencarian akan kecepatan adalah
perjalanan tanpa akhir yang akan terus mendorong bahwa kemampuan teknologi web. Yang kedua ada rapor kesehatan web. Dulu mengukur kecepatan website adalah hal yang paling subjektif dan membingungkan. Apakah cepat berarti server merespon cepat, atau gambar muncul cepat, atau bisa diklik dengan cepat? Untuk menstandarisasi ini, Google memperkenalkan Core Web Vitals, serangkaian metrik yang berfokus pada pengalaman pengguna nyata yang mengukur kecepatan pemuatan. LCP menghitung waktu sejak halaman mulai dimuat hingga elemen konten terbesar. Setelah selesai di render layar, Google menetapkan standar bahwa LCP yang baik harus di bawah 2,5 detik. Jika LCP-mu lambat, biasanya penyebabnya adalah gambar yang belum dioptimasi, server yang lambat merespon, atau JavaScript yang memblokir rendering. Metrik kedua berfokus pada interaktivitas, yaitu interaction to next page, yang baru saja menggantikan first input delay. INP mengukur seberapa responsif halaman terhadap input pengguna. Pernahkah kamu mengklik tombol menu di HP tapi tidak terjadi apa-apa selama beberapa detik karena browser sedang macet memproses sesuatu? Itu ada INP. INP, interaction to next page, yang buruk. INP mengukur latensi terburuk dari semua interaksi. Selama kunjungan pengguna, nilai INP menjadi baik di bawah 200 milidetik. Penyebab utama INP buruk adalah tugas JavaScript yang berat dan panjang. Daemon thread yang memblokir browser untuk merespon input. Solusinya adalah memecahkan tugas berat menjadi potongan-potongan kecil, memindahkannya ke web worker. Metrik ketiga mengukur stabilitas visual, yaitu cumulative layered shift. Ini adalah metrik yang paling sering membuat pengguna frustasi. Bayangkan kamu sedang membaca artikel, tiba-tiba sebuah iklan muncul di bagian atas dan mendorong seluruh teks ke bawah, membuat kamu kehilangan baris yang sedang dibaca. Atau yang lebih parah, kamu sedang mengklik tombol cancel, tapi karena layar bergeser, kamu malah mengklik tombol buy. CLS menghitung total skor pergeseran tak terduga yang terjadi selama halaman terbuka. Skor CLS yang baik harus di bawah 0,1. Penyebab paling umum CLS adalah gambar atau iklan yang tidak memiliki atribut dimensi yang jelas di HTML, sehingga browser tidak bisa menyediakan ruang kosong sebelum gambarnya selesai diunduh. Selain tiga pilar utama tersebut, ada metrik pendukung lain yang tak kalah penting untuk didiagnosis, seperti time to first byte dan first contentful page. Mengukur seberapa cepat servermu bangun tidur dan mengirimkan byte pertama data. Jika TTFB lambat, tidak peduli seberapa canggih optimasi front endmu, situsmu akan tetap terasa lambat karena browser hanya menunggu kosong. PCP memberikan umpan balik psikologis kepada pengguna bahwa sesuatu sedang terjadi, mengurangi kemungkinan mereka menutup tab karena mengira situsmu rusak. Alat untuk mengukur metrik-metrik ini adalah beragam, mulai dari Lighthouse, di Chrome, DevTools untuk pengujian laboratorium, hingga Google Search Console, dan PageSpeed Insight untuk melihat data pengguna nyata. Perbedaan antara lab data dan file data sangat krusial. Lab data dilakukan komputer developermu dengan internet yang stabil, sedangkan file data dikumpulkan dari jutaan pengguna Chrome asli dengan berbagai kondisi perangkat dan jaringan. Jangan pernah merasa aman hanya karena skor Lighthouse-mu 100 hijau semua, padahal data lapangan menunjukkan bahwa pengguna di pedesaan hanya memiliki sinyal 3G, mengalami LCP 10 detik. Optimasi performa harus selalu berbasis pada data nyata, bukan pengguna nyata. Bukan asumsi ideal. 3. Ada kode splitting dan bundling. Masalah terbesar aplikasi web modern adalah obesitas JavaScript. Kita cenderung mengimpor library raksasa hanya untuk menggunakan satu fungsi kecil, atau memuat kode untuk halaman admin, padahal pengguna hanya membuka halaman beranda. Secara default, alat bundler seperti Webpack atau Vite akan membungkus seluruh kode aplikasimu menjadi satu file raksasa. Jika file berukuran 5 MB,
Pengguna akan mengunduh 5 MB tersebut sebelum bisa melihat apa-apa. Kode splitting adalah teknik memecah bundle raksasa menjadi potongan-potongan kecil yang hanya bisa dimuat dan dibutuhkan. Dengan kode splitting, pengguna yang membuka halaman berada hanya akan mengunduh kode untuk beranda, membuat load time menjadi instan. Implementasi paling umum di kode splitting adalah route-based splitting. Di React, kita bisa menggunakan React.lazy dan suspense untuk membungkus komponen halaman. Alih-alih mengimpor komponen secara statis di atas file, kita mengimpornya secara dinamis saat pengguna menavigasi ke route. Barulah browser mengirim request untuk mengunduh aboutchunk.js. Selama proses pengunduhan, kita hanya bisa menampilkan loading spinner atau skeleton UI. Selain memecah per halaman, kita juga bisa memecah per fitur atau interaksi. Bayangkan sebuah tombol open modal yang memunculkan editor berat. Kita bisa menunda pemuatan kode editor sampai saat tombol benar-benar diklik. Teknik ini disebut lazy loading JavaScript. Ini sangat efektif untuk fitur-fitur yang jarang dipakai atau tersembunyi di balik interaksi pengguna. Menjaga main thread tetap ringan untuk rendering konten yang utama kritikal. Teknik pendamping yang tidak kalah penting adalah tree shaking. Istilahnya menganalogikan aplikasi kita sebagai pohon. Bundler modern mampu melakukan analisis statis pada kode, mendeteksi fungsi atau variabel diekspor tapi tidak pernah diimpor dimanapun. Kode mati ini kemudian dibuang dari bundler akhir. Namun tree shaking hanya bekerja efektif jika menggunakan sintaks S-modulasi. Jika kita menggunakan library lama yang menggunakan CommonJS, bundler akan sering gagal mendeteksi bagian mana yang tidak dipakai dan akhirnya menyertakan seluruh library tersebut. Oleh karena itu, pemilihan library yang mendukung ESM dan side effect free sangat krusial untuk menjaga kelangsingan aplikasi. Kita harus hati-hati dengan aplikasi dependensi. Seringkali dua library berbeda yang kita gunakan sama-sama bergantung pada library utilitas yang sama. Akibatnya, bundler mungkin menyertakan dua versi Lodash di dalam bundle akhir. Memboroskan ruang. Alat ini memvisualisasikan isi bundlemu dalam bentuk peta kotak-kotak. Kamu akan sering terkejut menemukan bahwa pengaruh ukuran aplikasi ternyata dimakan oleh satu library icon yang kamu import secara salah. Audit rutin ini adalah bagian dari kebersihan digital yang harus dijaga oleh setiap arsitek front-end. Caching strategis. Seni menyimpan kenangan. Sebaik-baiknya optimasi kode, request jaringan tetaplah operasi yang paling lambat. Strategi terbaik untuk mempercepat request adalah dengan tidak melakukan sama sekali. Di sini caching berperan lapisan pertahanan. Pertama adalah browser cache. Melalui header, server bisa memberitahu bahwa server browser melalui header cache control, server bisa memberitahu browser simpan logo ini selama 1 tahun. Jangan sampai diminta lagi ke server.
Untuk file JavaScript dan CSS, kita bisa menggunakan teknik fingerprinting. Fingerprinting memungkinkan kita menyetel waktu cache selamanya. Jika kita merilis versi baru aplikasi, nama filenya akan berubah, sehingga browser otomatis mengunduh file baru dan tetap menyimpan file lama yang tidak berubah. Strategi ini disebut dengan cache busting. Lapisan kedua adalah CDN. CDN adalah jaringan server yang tersebar di seluruh dunia. Jika server aslimu ada di Jakarta dan pengguna ada di London, latensi jaringannya bisa mencapai ratusan milidetik. Pengguna London akan mengunduh file dari server London terdekat dengan latensi drop rendah. CDN hanya akan mempercepat pengiriman aset, tetapi juga mengurangi beban server aslimu secara drastis karena mayoritas request ditangani oleh CDN. Konfigurasi CDN yang tepat, termasuk aturan invalidation saat deploy, adalah skill wajib infrastruktur. Untuk data API yang dinamis, kita bisa menggunakan strategi stale revalidate yang sudah dibahas di bab manajemen state, namun kali ini diterapkan di level HTTP/CHAS. Pengguna mendapatkan respon instan dari CHAS CDN dan CHAS tersebut diperbarui pengguna berikutnya. Ini adalah teknik yang sangat ampuh untuk API publik yang datanya tidak harus real time, detik per detik, seperti feed, berita, atau daftar produk. Di sisi lain, aplikasi klien kita juga bisa menerapkan server worker untuk caching tingkat lanjut, yang merupakan fondasi di PWA. Service worker adalah script proxy yang berjalan di browser di antara aplikasi web dan jaringan internet. Namun, caching memiliki satu kutukan terkenal. Ada dua hal sulit dalam ilmu komputer, invalidasi cache dan penamaan variabel. Menyimpan data di cache itu mudah, yang sulit adalah mengetahui kapan harus membuangnya. Jika kita terlalu agresif melakukan caching, pengguna mungkin terjebak melihat versi aplikasi yang lama dan penuh bug. Meskipun kita merilis perbaikan fix kesalahan konfigurasi header, bisa berakibat fatal. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian harus diterapkan. Cache agresif hanya untuk aset yang punya fingerprint unik nama file. Sedangkan untuk file HTML utama, indeks HTML. Sebaiknya menggunakan strategi no change atau revalidate setiap saat untuk memastikan pengguna selalu mendapatkan referensi aset ke versi terbaru. Asset optimization. Dalam mayoritas website modern, lebih dari 60% berat halaman berasal dari gambar. Mengirimkan format PNG berukuran 5 MB untuk ditampilkan thumbnail kecil adalah kejahatan performa yang paling umum. Solusinya pertamanya adalah menggunakan format modern. Tinggalkan JPG dan MPG, beralihlah ke WebP atau AVIF. Format AVIF bisa menghasilkan kualitas visual ukuran file 50% lebih kecil dari JPG. Browser modern sudah mendukung format ini dengan baik. Kita bisa menggunakan Picture untuk memberikan fallback JPG bagi browser purba yang belum mendukung format baru. Selain format, dimensi sizing juga krusial. Jangan mengirimkan gambar resolusi 4K ke layar HP lebar 400 pixel. Gunakan atribut script dan size pada tag img. Fitur ini memungkinkan kita untuk menyediakan beberapa variasi ukuran gambar dan membiarkan browser memilih sendiri gambar mana yang paling pas untuk di-download berdasarkan lebar layar dan resolusi layar perangkat saat itu. Strategi pembuatan gambar juga harus cerdas. Gunakan lazy loading untuk semua gambar yang berada di luar lawal. Atribut natif browser ini menunda penggunaan gambar sampai pengguna mengulir mendekati posisi gambar tersebut. Ini menghemat bandwidth awal secara signifikan dan mempercepat LCP. Itu membuktikan data berasal dari sumber yang besar.
Meskipun sedikit pengerasan visual, ini jauh lebih baik daripada pengguna menatap teks kosong. Kita juga melakukan subsetting font. Itu membuang karakter yang tidak terpakai di file font yang bisa memangkas ukuran font hingga 90%. Terakhir, jangan lupakan minification dan compression. Minification membuang spasi komentar dan mengganti nama variabel menjadi pendek dalam kode CSS dan JS. Kompresi mendapatkan file teks tersebut sebelum dikirimkan lewat jaringan. Broadly umumnya memberikan kompresi yang lebih baik daripada grizip otomatis. Gabungan dari optimasi format, dimensi, loading, strategi, dan kompresi ini akan mengubah situs yang lambat dan berat menjadi pengalaman digital ringan dan menyenangkan. Integrasi keislaman. Dalam Islam, waktu adalah modal yang paling berharga dan tidak bisa didaur ulang. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan bersumpah demi waktu dalam surat Al-Asr. Dalam konteksnya, performance optimization membuat website yang cepat bukan sekadar mengejar skor hijau di Lighthouse, melainkan untuk penghormatan kita terhadap waktu orang lain. Aplikasi yang lambat dan berat adalah pencuri waktu pengguna. Ia membuang detik-detik berharga umur manusia hanya untuk menunggu loading. Seorang pengembangan muslim yang mengoptimalkan performa aplikasinya sedang bersedekah atau kepada ribuan pengguna, memungkinkan mereka untuk menyelesaikan urusan lebih cepat sehingga sisa waktunya bisa digunakan untuk kebaikan lain. Prinsip kode splitting dan tree-shaking mengirimkan berkas JavaScript raksasa yang berisi fitur-fitur tidak dibutuhkan data pengguna dengan melakukan tree-shaking. Kita menggunakan yang tidak perlu dan tidak hanya menyajikan dan memanfaatkan navi. Mencerminkan pola hidup seorang mukmin yang efisien, fokus, dan jauh lebih dari hal-hal yang memberatkan tanpa guna. Konsep Core Web Vitals mengajarkan kita tentang Taishir. Rasulullah SAW bersabda, permudahlah dan jangan mempersulit. RCP, largest contentful paint yang cepat, berarti kita tidak membiarkan tamu menunggu lama di depan pintu. CLS, cumulative layered shift, yang rendah berarti kita tidak menjahili pengguna dengan tombol yang tiba-tiba bergeser saat mau diklik. Strategi catching mengajarkan kita tentang husnul idat. Dengan menyimpan data yang sering diakses di cache, kita mengurangi beban yang berulang-ulang pada server. Ini mirip dengan seorang penghafal Al-Quran yang menyimpan ayat di dalam dadanya, sehingga ia bisa melafalkannya kapan saja dengan cepat dan tanpa harus membuka mushaf berulang kali. Efisien ini adalah bentuk kebijaksanaan dalam mengelola sumber daya, memastikan energi tidak terbuang percuma untuk melakukan hal yang sama berulang kali. Terakhir, optimasi aset. Agar ringan diakses di perangkat low end adalah bentuk keadaan sosial yang inklusivitas. Islam tidak hanya untuk orang kaya, ia untuk semua kalangan. Jika kita hanya mendesain web yang lancar di iPhone terbaru, tapi macet di HP Android lama, kita bersikap tidak adil. Dengan melakukan optimasi performa ketat, kita memastikan bahwa informasi dan bermanfaat dari aplikasi kita dapat diakses oleh saudara-saudara kita yang memiliki keterbatasan perangkat dan koneksi internet. Menyebarkan rahmat ke seluruh alam tanpa batasan teknologi. Kesimpulan, strategi rendering yang tepat. Yang pertama, strategi rendering yang tepat, kita telah membelah trade-off antara SSR dan SSG
Tidak ada satu strategi yang menang mutlak. Pemilihan harus didasarkan pada kebutuhan SEO, dinamika data, dan infrastruktur. Arsitek modern sering mencampur ketiganya dalam satu aplikasi. Rapor merah Google. Kita belajar bahwa Google menilai web dari kacamata pengguna. Fokus kita bergeser dari sekedar server cepat menjadi pengalaman visual stabil dan responsif. Diet JavaScript. Kita menyadari bahwa mengirim 5 MB JavaScript ke ponsel murah adalah dosa arsitektural. Teknik kode splitting dan tree adalah pisau bedah yang membuka lemak berlebih. Memastikan pengguna hanya mengunduh kode yang benar-benar mereka butuhkan saat itu juga. Seni menyimpan. Kita memahami bahwa request tercepat adalah request yang tidak pernah dikirim. Multimedia yang cerdas. Terakhir, kita belajar mengelola aset terbarat di web, gambar dan font. Format modern, lazy loading, dan responsive images adalah standar wajib yang mengubah situs terbarat menjadi ringan tanpa pengorbanan kualitas visual. Dengan aplikasi yang kini aman, cepat, struktur rapi, dan kita mendapat tahap akhir dari siklus pengembangan perangkat lunak. Bagaimana cara kita memahami karya ini ke dunia luar secara konsisten dan andal? Baiklah, sekian video membaca dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.